Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar semuanya anak-anak ya. Di jam ketiga ini kita akan belajar SPDP dengan materi cara membatik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi cara membatik, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengetahui alat dan bahan membuat batik dengan baik. Yang kedua, mengetahui proses membatik atau membuat batik dengan baik. Materi cara membatik. Yang pertama, alat dan bahan membatik. Mari kita lihat bersama. Alat dan bahan membatik. A. Lilin atau malam. Kemudian yang B. Wajan kecil dan kompor. C. Canting. D. Kain. E. Gawangan atau kanco. F. Penjepit. G. Celemek. A. Lilin atau malam. Apa itu lilin atau malam? Adalah cairan hitam yang akan cair ketika dipanaskan. Jadi lilin atau malam merupakan bahan untuk membuat batik. Lilin atau malam digunakan untuk membuat pola pada kain batik. Ini silahkan dilihat. Ini adalah tumpukan lilin atau malam sebagai bahan untuk membatik. Fungsi malam maksudnya, fungsinya adalah sebagai pelindung kain dalam air dalam proses pewarnaan sehingga didapat motif batik yang sesuai dengan kontur lilin atau malam. Bagian yang terkena lilin atau malam tidak akan terkena warna, sedangkan yang tidak terlindungi lilin akan terkena warna. B. Wajan kecil dan kompor sebagai tempat untuk memanaskan lilin atau malam. Ini adalah peralatan yang bernama wajan ini ya, wajan atau penggorengan dan kompor ya. Wajannya wajan kecil, kemudian kompor. Ini sebagai tempat untuk memanaskan lilin atau malam. Ini yang namanya lilin atau malam. Kalau yang ini namanya canting. Berikutnya yang C, canting, yaitu alat untuk menaruh malam cair, malam yang sudah dicairkan tadi, kemudian dilukiskan ke kain. Nah, ini adalah alat yang namanya canting sebagai alat untuk membatik. Berikutnya yang D, kain untuk membatik. Nah, di dalam membatik tentu harus ada kainnya sebagai bahan dasar alat untuk membatik. Jadi ada kain, biasanya menggunakan kain mori, kain putih, yaitu kain putih polos yang terbuat dari kain katun. Selain itu ada juga yang menggunakan kain sutra
dan organdi sebagai media dalam membatik. Jadi kainnya masih polos ya, berwarna putih sehingga mudah untuk dibentuk corak apa yang mau ditorehkan dalam kain tersebut. Nah, ini kain polos dalam gambar ini sudah diukir ya, ini dengan pensil digambar terlebih dahulu, dibuat pola mau motif seperti apa yang mau dibatik. Jadi dibuat pola dulu di kain polos, kain putih, kemudian dibuat pola dengan alat pensil. Yang bernama gawangan atau kanco, yaitu perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori sewaktu dibatik. Nah, ini bisa terbuat dari kayu atau bambu. Ya, jadi gawangan atau kanco yaitu perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori sewaktu dibatik. Jadi batiknya atau kainnya yang mau dibatik itu dipasang di sini. Ini namanya gawangan. Nah, gawangan ini terbuat dari bambu atau kayu. Kalau yang dilihat di sini, yang dicontohkan ini adalah bahannya kayu. F, penjepit. Nah, fungsinya untuk menjepit kain. Tahu ya anak-anak ya, penjepit. Yang G, celemek, yaitu untuk melindungi dari tetesan lilin malam yang panas. Sehingga celemek ini diletakkan di atau di pangku ya, diletakkan di depan pembatik sehingga ketika malam itu ditorehkan ke kain dengan canting sehingga ketika ada yang menetes tidak langsung mengenai anggota tubuh kita. Yang kedua, proses membuat batik. Yang pertama atau A, membuat motif batik pada kain mori polos dengan menggunakan pensil. Tadi yang sudah diperlihatkan gambarnya ya. Jadi yang pertama atau A, membuat motif batik pada kain mori polos dengan menggunakan pensil. Yang kedua atau B, cairkan malam atau lilin pada wajan hingga benar-benar cair dan tidak menggumpal. C, ambil malam dengan menggunakan canting, kemudian torehkan pada gambar atau motif batik yang telah dibuat. Jika malam tidak mau keluar, tiup terlebih dahulu. Yang D, celupkan kain pada wadah yang telah diberi warna dasar. Kemudian celupkan pada wadah yang berisi larutan garam. E, pada tempat-tempat yang dikehendaki, kain ditutup lagi dengan malam untuk warna pertama. Berikutnya, yang F, kain dicelupkan lagi pada wadah yang sudah diberi pewarna, kemudian dicelupkan pada wadah yang berisi larutan garam. G, kain ditutup lagi dengan malam pada bidang yang dikehendaki untuk warna kedua. H, kain dicelupkan lagi pada wadah yang sudah diberi pewarna, kemudian dicelupkan pada wadah yang berisi larutan garam.
Mewarnai dimulai dari warna yang paling mudah. Jika hanya menghendaki satu warna, maka cukup dicelup satu kali saja. I. Kain dimasukkan ke dalam dandang yang berisi air mendidih dan abu soda untuk melarutkan lilin atau malam. Yang C. Jemur kain hingga kering. Ini adalah contoh kain yang digambar atau dipola ya, digambar di sini dengan memakai pensil, sehingga nanti akan lebih mudah untuk membatik ketika sudah digambar atau dipola. Selanjutnya, ayo beraktivitas. Tugas kalian yaitu buatlah rancangan motif batik di kertas gambar menggunakan motif-motif yang beraneka ragam dari kekayaan Nusantara. Buatlah dengan rapi dan warnailah semenarik mungkin. Ya, jadi pertemuan yang sebelumnya kalian sudah mengenal beberapa batik di berbagai daerah ya. Ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Jogja, dari Cirebon, dan tempat-tempat lain. Kalian bisa membuat motif apa sidomukti, apa truntum, atau yang lain silahkan. Selamat belajar anak-anak dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.